Wa qala lanus dawuh al-qadhi Iyad, sapa qadhi Iyad yujtamnabu den hindari man sapa wong urifa kang den kenal sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono ain ahli ain. Wa yang bagilan sayuk jolil imami kedua imam habsuhu apa menahan ya, nahan wong sing biasane ain utawa man wa man'uhu lan nyegah man an mukhalatatin nasi saking serawong karo manusa kafan krana nyegah li dararihi kedue bahayane man fayarzuqu mongko paring rezeki sapa imam hu ing man min baitil mali saking baitul mal. Jadi kita ulas lagi pada pertemuan yang lalu bahwasanya ada sebuah fenomena aneh metafisika tapi terjadi di sekitar kita. Kemarin kita contohkan bahwasanya terkadang ada orang yang memiliki kenikmatan berupa mobil misalnya. Lalu kemudian Anda itu di dalam hati mengatakan wow, wah keren, wah Joseph Paul. Enggak sampai semenit 2 menit mobil itu nanti kecelakaan. Padahal kita sama sekali enggak kenal sama yang punya mobil, sama sekali enggak punya hubungan sama yang punya mobil. Itu namanya ain, itu namanya ain. Bahkan ain itu terkadang enggak perlu lihat sesuatunya itu. Kita dapat kabar misalnya ada orang teman kita punya istri cantiknya luar biasa. Itu kalau kita di dalam hati punya kerentek yang kurang bagus, tanpa sihir pun, tanpa media santet pun, tanpa dukun pun bisa jadi istri daripada teman kita dapat kecelakaan. Itu namanya ain. Lah kok bisa terjadi kan gitu? Oh bisa terjadi hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Di dalam syarah Imam Muslim dikatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi menegaskan dari orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan alam pun juga mengatakan sesuatu itu bisa memberikan energi positif atau negatif tergantung kita sendiri. Jadi kita sendiri itu punya hati nggak perlu diomongkan, tapi energinya itu bisa keluar entah itu positif atau negatif. Lah kalau yang ain ini adalah namanya energi negatif. Kita kerentek wah mobiliku wapi erek, omahiku keren erek. Lah langsung ada kecelakaan yang terjadi. Lah itu kata orang-orang yang ahli ilmu alam pun mengatakan itu memang betul ada energi negatifnya. Bahasanya di sini kuwatun summiyah, kekuatan yang sifatnya racun, yang membahayakan. Lah orang-orang yang bisa seperti ini tidak harus dukun, ya. Orang-orang yang bisa seperti tidak harus orang yang jelek, enggak. Kadang orang baik pun terkadang bisa kerentek sidik langsung kena pada objek yang dilihatnya. Nah, makanya kita ini harus belajar 2 hal. Yang pertama terhindar dari penyakit ain, yaitu punya tabiat atau hati yang kurang bagus itu harus dilatih. Yang kedua, kita jangan sampai terserang penyakit tersebut, alias kita yang menjadi korban daripada orang-orang yang melihat kenikmatan kita. Makanya Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan yujtanabu man urifa bidzalika. Orang yang terkenal dengan ainnya, dia punya pengaruh buruk, itu dihindari saja. Bukan sihir loh ya, bukan tukang dukun, bukan. Memang ain itu ada orang yang delala secara tabiatnya, secara settingan tubuhnya itu bisa memberikan efek-efek negatif. Samalah seperti teman-teman kita, ya. Di antara teman-teman itu ada yang asik, ya. Akhirnya kita vibes-nya enak, jadi ibadah tuh enak. Ada teman-teman itu yang kumpul sedikit saja ku hawane kudu maksiat terus ya ada. Nah, ini sama, bukan hanya ain toh ya. Maka dihindari orang-orang yang punya penyakit ain. Kenapa dihindari? Kata Imam Qadhi Iyad, agar kita terhindar dari bahaya orang yang punya penyakit tersebut. Sedikit saja kita punya kenikmatan, gara-gara dilihat orang yang ahli ain, rusak akhirnya kenikmatan yang kita miliki. Bahkan kata Imam Qadhi Iyad, wa yanbaghi lil imami habsuh, yaitu sebaiknya pemimpin atau pak polisi ya, atau pejabat kalau memang mengidentifikasi ada orang-orang yang ahli ain ya, ahli ain ya,
Ahli ain seperti ini itu kalau bisa ditangkap saja, ditahan. Kesalahannya apa? Enggak punya kesalahan. Cuman kalau dia berkeliaran ini kan bahaya orang-orang ya. Enggak ngapa-ngapain loh padahal. Cuman punya kerentek akhirnya tembus itu. Nah, maka orang-orang seperti ini boleh ditahan menurut qadhiyat. Bukan kriminal aslinya ain ini, bukan kriminal. Ditahan tapi tanpa alasan kriminal. Biar apa? Biar tidak terlalu kumpul dengan orang banyak, kafan lidororihi. Biar juga bahaya yang ditimbulkan orang yang memiliki ain ini semakin meminimalisir korbannya. Terus bagaimana makannya dia nanti? Rezekinya dari mana? Kata Imam Qadhiyat, wa fayarzuquhu min baitil mal. Orang-orang yang dipenjara karena dia punya penyakit ain itu diberi harta, diberi makan, diberi saku daripada baitul mal. Kalau istilah sekarang kas negara, mungkin APBN atau APBD, boleh seperti itu. Tapi ya kalau di Indonesia kayaknya ain nggak begitu banyak, yang banyak itu sahir, tukang sadat itu sing akeh jelas ya. Dukun-dukun kan banyak toh. Qala lima karena apa tabtulu dadi batal. As-shalatu apa salat binahsyil hayati kelawan cokotane ula. Wala tabtulu lan ora batal apa salat biladghil aqrabi kelawan entupe kala jengking. Di sini ada pembahasan menarik. Ada dua hewan sama-sama berbahaya. Yang satu ular, yang satu kalajengking. Dua-duanya memiliki upas ya. Dua-duanya memiliki upas. Tapi anehnya ketika kita tengah-tengah sholat, para ulama mengatakan jika kita memang dipatuk oleh ular, maka sholat kita menjadi batal. Tapi beda kasusnya kalau kita terkena sengatan daripada kalajengking, sholat kita tidak batal. Mengapa seperti itu? Idil hayatu krana utawi ula ya'laku iku dadi tergantung gembandul sumuha apa racune hayah fi dhahiril badani ing dalem zahiri awak wal aqrabu hale utawi kala jengking tufarrighu iku ngesokake apa kala jengking hu ing sum fil batini ing dalem jero awak wasummu hale utawi sum utawa racun najisun iku najis wa innama yadurruna anapun angin pestine berbahaya bahayani al musalli ing wong kang salat an najisu apa najis fi dhahiri badanihi ing dalem zahire awake musalli bi khilafi ma kelawan bedane barang fi batinihi kang tetep ing dalem jerone batine awake musalli. Gini, kenapa kalau sholat kemudian ada orang sholat dipatuk oleh ular, dia hukum sholatnya menjadi batal. Tapi kalau disengat oleh kalajengking, dia malah hukum sholatnya tetap sah, tidak batal. Karena gini, walaupun dua-duanya memiliki upas atau racun yang berbisa, tapi racunnya ular ketika dia mengenai badan seseorang itu bekasnya masih terlihat di badan. Dan kita tahu hukumnya racun itu najis. Hukumnya racun ini loh, racun dari hewan itu najis. Maka karena bekasnya terlihat di badan, misal kena di tangan, maka itu kan kelihatan upasnya. Maka itulah yang akhirnya menjadikan kita sholatnya menjadi batal, sebab sholat kita membawa najis. Lah kalau jengking enggak, dia sengatannya tidak terlihat di dalam di zahir badan, tapi dia sekali menyengat langsung masuk ke dalam kulit, menembus ke dalam daging. Lah karena najisnya itu langsung disematkan di dalam tubuh kita, tidak di luar, tidak ada bekasnya, maka sholat pun tetap menjadi sah. Jadi kita sholat itu menjadi tidak sah karena serangan ular, sebab upasnya kelihatan di badan. Tapi kalau kalajengking upasnya langsung masuk ke badan. Naudzubillah min dzalik. Enggak usah dipraktekkan ya. Ini ilmu tapi enggak usah dipraktekkan. Buat apa mempraktekkan orang kok bodoh men ya salat golek kalajengking karo ula bareng. Lima karena apa yughatta den tutupi ar-ra'su apa sirah fil khala'i ing dalem nalikane buang air besar atau buang air lah.
Akhraja wis ngetokake Ibnu Abi Syaibah sapa Imam Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi ing dalam kitab musannaf. Ani Zubair saking Zubair anna Abu Bakrin ing sak temene sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu qala dawuh sinten sahabat Abu Bakar wa huwa hale utawi sahabat Abu Bakar yakhutubu iku khutbah sapa Abu Bakar annasa ing wong akeh ya masyara'n nasihe wong akeh istahyu padha isin sapa sira kabeh minallahi saking Gusti Allah taala fawalladzi mongko demi zat nafsi kang utawi awak ingsun biadihi iku tetep ing dalem kuasane alladzi ini sak temene ingsun la adillu iku yakti golek aup-aupan ngiyup sapa ingsun hina adzabu ing dalem nalikane lunga sapa ingsun ilal ghaiti marang buang air besar fil qada'i ing dalem buang air besar ngoten utawa ing dalem hammam utawa WC mughaddiyan hale wong kang nutupi raksi ing sira ingsun istihyaan krana isin minallahi saking Gusti Allah taala. Ada pertanyaan yang menarik, mengapa masih disunnahkan ketika kita qadil hajat keluar air besar untuk menutupi kepala? Nah, ini sih jarang-jarang ya kalau sudah di dalam hammam pokoknya losan gitu. Tapi ada pembahasan mengapa sunnah hukumnya menutupi kepala ketika buang air besar. Diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah khutbah di hadapan orang banyak. Wahai manusia, kalian itu hendaknya malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang mana jiwa dan ragaku ada di dalam kekuasaannya. Aku itu kalau sedang mau buang air besar, buang hajat di tempat pembuangan air besar, maka saya selalu menutupi kepalaku istihyaan minallah karena malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini dipraktekkan ketika zaman dulu itu belum ada WC yang seperti sekarang ya. Kalau sekarang WC kan sudah ada ruangan khususnya, ada pintunya, ada klosetnya sendiri, pokoknya tertutup lah. WC sekarang itu tidak zaman terbuka, tidak zaman. Lah WC zamannya sahabat Abu Bakar, bahkan zamannya Rasulullah SAW itu ya terbuka. Cari tempat yang jauh daripada keramaian orang, kemudian ya sudah di situ. Entah itu di bawah pohon, entah itu di dekat batu, pokoknya jauh dari jangkauan manusia. Berarti otomatis ketika Anda bayangkan jauh dari manusia, kira-kira kan ada ruangan apa enggak? Enggak ada. Bahkan di dalam beberapa riwayat Kanjeng Nabi itu ketika mau qadil hajat, itu beliau saking kebeletnya akhirnya memanggil pohon yang ada di depan beliau dan di belakang beliau. Sini pohon, ke sini, tolong tutupi aku. Saya mau buang air besar. Berarti bisa dibayangkan di zaman Kanjeng Nabi, sahabat dan orang-orang Arab zaman dulu belum ada WC, belum ada ruangan khusus, itu belum ada. Ruangan khusus buang air besar tidak ada. Makanya ketika buang air besar otomatis di atas tidak ada atap. Nah, karena sahabat Abu Bakar itu malu dengan Allah, itu ditutupi wajahnya, ditutupi kepalanya. Ya, walaupun saya ini buang air besar, walaupun Allah itu tahu, minimal saya memperlihatkan bahwasanya saya malu dengan Allah. Karena orang buang air besar itu pasti buka aurat. Masa buang air besar ora copot katok, ora copot sarung, ya gobret kabeh dadine ya. Makanya orang-orang zaman dulu seperti itu. Lah sekarang beda hukumnya. Ada beberapa masyayikh, guru-guru kita yang ngendikan bahwasanya hukum yang seperti ini sudah tidak begitu berlaku ketika diterapkan di WC-WC yang saat ini. Nah, saat ini kan WC-nya udah keren, ada kloset duduknya, ada tempat udutnya ya, bener ya, ada tempat udutnya, ada blowernya, ada air, pokoknya semua tertutup. Ditutup, gak ada yang lihat, atas gak ada yang lihat, depan gak ada yang lihat, samping gak ada yang lihat. Maka apakah masih disunahkan menutup kepala ketika masuk WC? Nah, ini di sini guru-guru kita mengatakan kesunahannya masih, tapi tidak seperti sunnahnya ketika Anda buang air besar di tempat yang terbuka, nah, gitu loh. Kalau ini kalau tertutup ya akhirnya banyak tuh dari kita kalau masuk WC pokoknya copot belajet udah lindil-lindil nonton nggih. Nah, maka enggak masalah.
Lima taroka krana apa ninggal al Imam Ahmad sapa Imam Ahmad bin Hambal aklal huti ing mangan iwak muddata hayatihi ing dalem selawase uripe Imam Ahmad bin Hambal. Wah, ada pertanyaan menarik sekali. Mengapa Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah makan apa? Iwak-iwakan, ikan-ikan, enggak pernah makan selama hidupnya. Alasannya apa? Inna ahla baitil imami sak temene keluargane Imam Ahmad bin Hambal ihtaju iku padha buta sapa keluarga Imam Ahmad ilal khamirati marang ragi fi halil ajni ing dalem tingkah napa jenenge mengadon marrotan ing dalem siji ambalan mengolah bahan makanan maksudnya. Fatalabu mongko padha nyuwun sapa ahli baitil imam mim baiti waladihi saking omahe anake Imam Ahmad wa kana lanus ana sapa waladuhu qad tawalla iku wis nguasani sapa waladuhu al-qadha ing dadi pimpinan qadhi wa min salahihi lan iku setengah saking kesolihane walad wa taqwahu lan takwane walad yarqudu sare sapa walad inda babihi ing dalem pintu omahe walad fil laili ing dalem mangsa bengi qailan hale wong kang ngucap la'allahu mbok menawa abahku Imam Ahmad bin Hambal ihtaja buta sapa walidi abahku ilayya marang ingsun walamma khabazu mongko nalikane wis padha gawe roti sapa ahlu baitil imam ing kasyaf itu adalah keadaan di mana seorang wali bisa melihat hakikat sesuatu. Jadi makanya jangan aneh wali-wali ketika lihat orang, kamu babi itu. Maksudnya kelakuannya seperti babi atau kamu tukang nyolong, kamu bisa kadang seperti itu. Itu namanya kasyaf, mengetahui keadaan yang tertutup dari sesuatu yang dilihat. Ing kasyafa dadi kasyaf lil imami kedua imam alias kebuka lil imami kedua imam annafihi apa sak temene iku tetep ing dalem roti adonan roti syubhatun apa bondo syubhat harta syubhat adalah harta yang belum jelas halal dan haramnya. Jadi harta itu ada yang didapatkan dengan cara halal, ada yang didapatkan dengan cara haram. Kalau syubhat, nah ini nggak jelas. Contoh syubhat seperti yang kita sampaikan kemarin. Ada orang nongkrong, nah, lalu kemudian dia bawa rokok. Si Iqbal bawa rokok di tongkrongannya. Lalu tiba-tiba si Uliu ini minta audite deh, mosok udut akeh kok ora gelem ngei. Nah, ngomong gitu di depan orang banyak, memojokkan si Iqbal. Akhirnya Iqbal tidak mau memberikan barang tersebut atau rokok tersebut kepada Uliu. Lah, harta ini juga termasuk bagian daripada syubhat karena dia nggak ikhlas aslinya, nggak ikhlasan gitu. Itu namanya syubhat. Salah satunya seperti itu. Fasa'ala mongko padha takon. Pokok takon sapa Imam Ahmad hum ing ahli baitihi. Fahakau mongko padha cerita sapa ahli bait lahu marang Imam bil qadhiyati kelawan qadhiyah utawa peristiwa. Famtana mongko nolak sapa Imam Ahmad min aklihi saking dahar roti wa tabi'u lan padha anut sapa ahli baitihi hu ing imtana min aklihi. Summa qalu nuli kari-kari matur sapa ahli baitihi hal nu'tihi ana ta maringake sapa kita hi ing roti lil fuqara'i marang pira-pira wong fakir. Qala mongko dawuh sapa Imam Ahmad na'am ya walakin lan tetapine bisyarti ijla'i aibihi kelawan syarat jelasake cacate roti. Falam yakhud mongko ora sudi mundut hu ing aib hu ing roti ngapunten al fuqara'u sapa pira-pira wong fakir. Faromau mongko padha mbuwak sapa ahlu baitihi hu ing roti fil bahri ing dalem segara min ghairi amrihi saking tanpa perintahe Imam Ahmad bin Hambal. Falamma tala'a mongko nalikane pirsa sapa Imam Ahmad ala fi'lihim ing atase perbuatane ahli baitihi
imtana'a mongko boten kersa sapa Imam Ahmad min aklil huti saking dahar iwa muddata hayati selawase yuswani Imam Ahmad bin Hambal. Ini ada cerita lucu tapi tentang kehati-hatian dan sikap waraknya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Di atasnya zuhud pokoknya. Kalau zuhud kan tidak tertarik dengan dunia, biasa saja dengan dunia. Kalau warok dia butuh dengan dunia, tapi dia tidak mau mengambilnya walaupun itu halal. Ini cerita cuman bisa dilaksanakan oleh para aulia ilah. Orang-orang seperti kita kayaknya masih rebutan deh. Gini ceritanya. Imam Ahmad bin Hambal itu suatu saat keluarganya mengadon sebuah roti, ya, membuat adonan roti. Lalu kemudian mereka butuh ragi, namanya roti kan butuh fermentasi kan, butuh ragi. Lalu kemudian mereka minta ragi ke anaknya Imam Ahmad bin Hambal yang lain. Waktu itu Imam Ahmad bin Hambal punya anak, la'allahu kayaknya Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Nah, kayaknya itu Al-Imam Abdullah, putranya Ahmad bin Hambal itu namanya Abdullah. Lah si Abdullah ini kebetulan sudah rumahnya tidak satu rumah dengan Imam Ahmad. Dia sudah menjadi qadhi, dia sudah menjadi hakim terhormat di daerahnya. Lah, karena ini anak sungguh soleh, sungguh takwa, dia itu tiap malam nggak pernah tidur di kamarnya, tidurnya di depan pintu rumah, di depan pintu rumahnya. Kenapa tidur di depan pintu rumahnya sendiri? Karena dia mengatakan, bisa jadi nanti malam atau tengah malam atau jam 1 malam Abah butuh apa-apa dengan saya. Jadi kalau saya di dekat pintu langsung bisa khidmah sama Abah saya. Kata dia begitu. Lah, akhirnya singkat cerita keluarganya Imam Ahmad bin Hambal minta ragi sama putranya Imam Ahmad bin Hambal. Dikasih itu ragi. Lah ketika sudah diolah itu roti dan menjadi roti, Imam Ahmad bin Hambal itu tiba-tiba kasyaf. Kasyaf itu suatu keadaan yang dialami oleh seorang wali, mengerti hakikat sesuatu perkara yang tidak bisa dilihat orang lain. Beliau mengkasyaf, beliau melihat bahwasanya roti yang sedang mau dimakan tersebut di dalamnya ada harta yang syubhat. Kemungkinan harta ini diambil dari ragi yang diberikan oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Bisa jadi ragi tersebut itu sebenarnya bukan uang hasil keringatnya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, tapi diambilkan dari Baitul Muslimin atau Baitul Mal, dari kas negara lah gitu loh. Ono ragi itu regane piro kan gitu maksudnya. Murah. Lah akhirnya ketika Imam Ahmad melihat, ya ini kalau saya makan ini syubhat, ini ada apa ini? Cerita dulu, kalian dapatkan ragi ini dari mana? Diceritakan. Kita kemarin minta ragi sama putrane jenengan Abdullah. Lah Abdullah kan jenengan sudah tahu sendiri, dia sudah dekat dengan pemerintah, sudah menjadi pejabat. Oh iku apa? Kayak gitu. Lho iku apa sebabe? Kowe njaluk ragi karo wong sing wis menjadi umarok. Nah gitu loh. Umarok apalagi ini sudah jelas takwanya, itu pun menurut Imam Ahmad itu syubhat. Lah pernah saiki ya. Umarok model sekarang ya. Pejabat-pejabat model sekarang, moga-moga sih pejabat kita menjadi orang-orang yang amanah ya, terhindar dari korupsi dan lain-lain. Tapi wajarnya menjadi pemimpin itu ya korupsi sidik sudah ada dari zaman dulu. Lah Imam Ahmad bin Hambal memvonis bahwasanya hasil roti yang dibikin itu adalah fermentasinya diambil dari uangnya umarok, yaitu namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Akhirnya Imam Ahmad menghentikan fam tanah, sudah aku gak sudi lagi untuk makan roti ini, sudah terserah kalian mau kemana kek, mau disedekahkan monggo. Dan keluarganya Imam Ahmad ikut-ikutan gak ikut makan roti tersebut. Lalu mereka mengatakan, kalau misalnya kita berikan ke orang-orang pinggir jalan gimana bah ini roti? Kata beliau, terserah monggo gak apa-apa, tapi jelaskan ya bahwasanya di dalam roti tersebut ada bahan syubhat, yaitu ragi yang kamu minta daripada qadhi, ragi yang kamu minta daripada hakim. Hasil perbuatan roti itu raginya dari hakim. Akhirnya mereka umumkan, ini ada roti gratis monggo, tapi di dalam roti ini ada barang syubhatnya, yaitu fermentasinya diambil dari ragi hasil meminta kepada qadhi kan gitu kan.
tapi nggak ada orang yang mau ngambil itu. Nah gitu loh, ada orang sedekah tapi nggak ada yang mau ngambil. Tahu karena di dalamnya ada barang syubhat. Itu wong saiki ya, haram halal terak basa, los pokoknya. Nah, akhirnya saking bingungnya nggak ada orang fakir miskin yang ngambil roti tersebut, romauhu fil bahri. Mereka buang itu roti di lautan dengan harapan biar tidak mubazir dimakan sama ikan dan mikroorganisme yang ada di lautan. Lah, ketika Imam Ahmad tahu bahwasanya roti tersebut dibuang di laut, Imam Ahmad mulai saat itu tidak sudi untuk makan ikan selamanya. Kenapa? Takutnya beliau nanti makan ikan yang pernah makan roti hasil syubhat tersebut. Wah, semua sak lautan itu dihukumi syubhat kabeh. Iku saking takwanya Imam Ahmad bin Hambal. Wallahu alam, ini cerita benar atau enggak, tapi ada di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masobih. Insyaallah bener, oleh wali kan. Mungkin kita pikirannya kok iso wong kok doyan mangan iwak mong krana potensi syubhatnya tuh enggak seberapa gitu ya. Ya karena kalau pertanyaan kita seperti itu berarti kita tuh pikiran, akal itu dan jiwa belum sesuai dengan settingan para aulia ya. Pokoknya kita belum wali gak paham kenapa bisa seperti itu ya. Bos, pokoknya cerita yang aneh dan sedikit konyol tapi itu menunjukkan betapa takwanya Imam Ahmad bin Hambal. Qala lima krana apa ada milang-milang sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhraja Adama ing pengusiran Nabi Adam alaihi salam minal jannati saking swarga min fadhail yaumil jumuati iku setengah saking pira-pira kemuliaane dina Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin utawi saapi-apike dina talaat kang mlethek alaihi ing atase yaum asyamsu apa srengenge yaumul jumuati iku dina Jumat fihi iku tetep ing dalem yaum khuliqat din ciptaake sapa Adamu Nabi Adam wa fihi lan ing dalem dina Jumat udkhila den lebokake sapa Nabi Adam al jannata ing swarga wa fihi lan ing dalem dina Jumat ukhrijatin usir sapa Nabi Adam minha saking jannah wala taqumu lan ora ngadeg berdiri ngadeg as-saatu apa kiamat illa fi yaumil jumuati kejaba ing dalem dina Jumat. Nah, suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah dawuh. Ini hadis di dalam Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik hari, kata Kanjeng Nabi, sebaik-baik hari yang mana muncul matahari di hari tersebut adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu menjadi hari yang paling baik? Kata Kanjeng Nabi, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat adalah hari yang paling agung karena di saat itulah, di hari Jumat itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke surga. Tapi yang anehnya wa fihi ukhraja minha, dan di hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus saah illa fi yaumil jumu'ah, dan hari kiamat tidak akan digelar oleh Allah kecuali di hari Jumat. Yang menjadi pertanyaan menarik, hari pengusiran Nabi Adam dari surga kok dikatakan sebagai hari yang paling baik? Harusnya hari sial bagi kita umat manusia. Loh iya kan? Kalau logikanya memang Nabi Adam dan Sayyidah Hawa mereka adalah penghuni surga dan dikeluarkan hanya gara-gara makan buah terlarang, maka kita mendapatkan efek jeleknya. Apa itu? Tinggal di dunia yang penuh sengsara ini, kan gitu. Berarti kesalahannya siapa? Wah, cuma nyala-nyala Nabi Adam, ini kurang ajar gitu ya. Nah, logikanya kan gitu ya. Kalau nggak ada kejadian pengusiran Nabi Adam dari surga, itu kita kan menjadi penghuni surga nih sudah harusnya. Tapi kenapa justru di hari pengusirannya Nabi Adam dari surga malah dianggap oleh Rasulullah sebagai hari yang terbaik? Qala, was jawab sapa ba'dhum sebagian para ulama, wal ikhraju utawi pengusiran minha saking jannah lamma kana nalikane ana lil khilafati iku tetep kedua kekhilafahan kepemimpinan fil ardi ing dalam bumi wa inzali lan
wa inzalil kutubi syarifati lan numurunake pira-pira kitab kang mulya alaihi ing atase Adam wa ala auladihi lan ing atase pira-pira putrane Nabi Adam yasluhu utawi dadi mubtada khabare ndi yasluhu iku dadi apik utawa dadi pantes minha saking yasluhu iku dadi pantes apa ikhraj dalalatan krana dadi dalil li fadilati hadal yaumi kedue kemuliaane ikilah dina. Sebagian ulama mengatakan mengapa hari Jumat itu menjadi hari yang paling keren, paling mulia, padahal hari tersebut Nabi Adam diusir dari surga. Dikatakan bahwasanya hikmah daripada pengusiran Nabi Adam dari surga itu agar menjadi khalifah fil ard, menjadi pimpinan daripada bumi. Bumi ini itu dengan segala kekayaannya butuh dipimpin oleh sebuah makhluk, seekor makhluk yang namanya manusia. Maka kronologi pengusiran Nabi Adam dari surga kemudian diturunkan ke bumi itu sebenarnya pengangkatan Nabi Adam menjadi khalifah gitu loh. Diangkat jadi pemimpin itu kadang seperti itu. Seperti halnya ada orang yang bukan kapasitasnya turun ya, terus dia mendapatkan jabatan tersebut. Sebenarnya hakikatnya dia itu turun dari pangkat termulianya, kan gitu kan? Ada orang kiai lah sasarannya kiai, kemudian dia ikut-ikutan nyalek misalnya. Ngapunten, sebenarnya kiai itu tidak pantas untuk nyalek secara logika ya, karena menurunkan derajat kekiaiannya kan gitu. Tapi kenapa dia turun? Ya karena nggak ada penggantinya. Siapa yang paling pantas ini, yang mengatur perpolitikan ini? Sama, Nabi Adam juga seperti itu. Dia orang surga pasti benar. Tapi kenapa diturunkan ke bumi? Agar menjabat menjadi khalifah, pemimpin di bumi. Dan juga ada hikmah yang lainnya. Kenapa Nabi Adam diusir dari surga? Bahwasanya Allah itu punya kitab, Allah itu punya wahyu. Kalau nggak menurunkan Nabi Adam ke bumi, wahyunya turun kemana dong? Masa keturun ke surga? Padahal surga itu tempat yang tanpa aturan. Kan kenikmatannya tanpa aturan tuh. Kenikmatannya los-losan kan, gitu kan? Maka buat apa Allah nurunin wahyu di situ? Makanya hikmahnya diantara lain ya, biar Allah tuh wahyunya bisa turun kepada Nabi Adam dan anak-anaknya. Dan dua ini saja sudah menunjukkan kemuliaannya hari Jumat. Seperti yang saya katakan ya, Nabi Adam turun menjadi khalifah itu bukan berarti penghinaan, bukan. Tapi memang diberi jabatan walaupun jabatan itu di bawah daripada jabatan di surga. Karena memang butuh, karena di bumi sudah dikuasai sama makhluk-makhluk yang gak jelas. Jin dipasrai untuk memimpin rusak. Malaikat terlalu suci. Siapa kalau bukan manusia yang pantas memimpin bumi ini? Fal hasil mongko utawi hasile anna ikhrajahu iku sak temene pengusiran Nabi Adam maka naiku ra ana apa ikhraj lil ihanati iku krana ngenyek bal liman sibil khilafati balik krana jabatan khalifah fahuwa mongko utawi mansib lil ikmali iku kanggo kesempurnaan la lil idlali ora krana penghinaan. Nah gitu. Jadi seperti yang saya katakan bahwasanya pengusiran Nabi Adam daripada surga untuk turun ke bumi itu hakikatnya bukan menghina, tapi Allah memberikan jabatan baru kepada Nabi Adam dan anak-anaknya untuk menjadi khalifah. Khalifah itu bukan hanya pemimpin, tapi yang mengatur bumi seisinya. Maka itu sebenarnya adalah penyempurnaan, pelengkap daripada kemuliaannya Nabi Adam dan anak-anaknya, bukan untuk menghina. Makanya kita jangan protes ya, jangan protes reti ngono Nabi Adam lapo iso kegoda setan barang. Ora ngono, memang kronologinya seperti itu ya. Kalau dikeluarkan wis kamu jam turuno kono ndok kono, kamu turun di bumi kamu ngurus dhewe. Lah kasihan Nabi Adam kan, saya salah apa ya Allah? Kalau dikasih kronologi seperti ceritanya di dalam Al-Qur'an, Nabi Adam digoda sama iblis untuk makan buah yang terlarang, akhirnya ada kronologi diturunkan ke bumi, padahal hakikatnya bukan turun tapi dinaikkan pangkatnya menjadi pemimpin atau pengatur dunia.
Wa yumkinu lan mungkin ayyuqala apa yen to den dawake innahu sak temene kelakuan lamma waqa'a nalikane tumiba minhu saking Nabi Adam al jarimatu apa kesalahan fi hadzal yaumi ing dalem iki dina al mausufi kang den sifati bil azamati kelawan keagungan istahaqqa mongko ngahaki sapa Nabi Adam al ikhraja ing pengusiran min uluwil martabati saking agunge utawa luhure derajat fa fihi mongko iku tetep ing dalem innahu lama waqa ila akhirih tambihun utawi ana peringatan wa imaun lan plerengan nabihun kang cetha ila ta'zimi hadzal yaumi marang mulyaake ikilah dina bil muhafadzati kelawan jaga anis sayyiati saking perkara kang elek amal kang elek wal mudawamati lan mudawamah istiqomah ala tahsilil hasanati ing atase nglakoni keapian. Taruhlah ada pada orang sebagian ulama mengatakan taruhlah memang benar Nabi Adam itu salah lah gitu ya, katakan saja Nabi Adam memang salah keluar dari surga gara-gara makan buah terlarang sebab digoda oleh iblis. Taruhlah Nabi Adam memang salah di situ, tersangka. Bukan tersangka apa? Pelaku kejahatan. Maka sebenarnya itu adalah contoh yang nyata untuk anak-anaknya bahwasanya hari Jumat itu hari yang tidak boleh sembarangan digunakan untuk kejelekan. Karena di hari tersebut Allah itu mengusir Nabi Adam. Lah orang diusir itu harusnya mengingat momen tersebut gitu loh. Untuk mengingat momen tersebut, maka kita tuh diberi contoh oleh Allah. Ini loh, lihat mbahmu saja, bapakmu saja yang namanya Adam, di hari itu kami keluarkan dari surga. Makanya kalian yang menjadi anak Adam jangan macam-macam di hari Jumat gitu loh. Karena dengan begitu harapannya kita bisa menjadi orang yang menjaga diri daripada perbuatan yang buruk dan bisa menambah-nambah amal yang soleh di hari Jumat. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Kita salahkan Nabi Adam misalnya ya. Qala ba'du syurrah was dawuh sapa sebagian para ulama ahli nyarai hadis. Lama kana lalikane ana al khuruju apa miyose pengusiran Nabi Adam litaktsirin nasli iku krana ngakeh-ngakehake keturunan wa bathi ibadillahi lan nyebarake pira-pira kawulane Gusti Allah taala fil ardina ing dalem pira-pira bumi wa izharis sholati lan mertelakake salat allati kang khuliqa den ciptaake al khalqu apa makhluk li ajliha krana arahe allati wa ma uqimat lan ora den jejegake den ngadegake as-samawatu apa pira-pira langit wal ardulan bumi illalaha kejaba krana salat wa kana la yustatabu lan ana la yustadabu lan ora den tetepake zalika apa mengkono-mengkono al-mazkur taktsirin nasli ila akhirih illa bi khurujihi kejaba kelawan miyose Nabi Adam minha saking swarga fakana mongko ana apa yaumul jum'ah ahra iku luweh pantes bil fadli kelawan kemuliaan ministimrarihi tinimbang saking tetepe ngapunten fakana mongko ana sapa Nabi Adam ngoten ahra iku luweh pantes bil fadli kelawan kemuliaan ministimrarihi tinimbang saking temeruse Nabi Adam fiha ing dalem swarga. Nah, alasan yang lain kata ulama Nabi Adam itu diusir dari surga juga ada tujuan yang lain selain tadi agar kitab-kitab wahyunya Allah bisa diturunkan, bisa di breakdown di bumi. Ada alasan yang lain yaitu adalah taktsirun nasli, memperbanyak anak keturunan. Nah, Nabi Adam itu memang disuruh oleh Allah untuk berkembang biak gitu loh. Nah, berkembang biak untuk apa? Biar anak turunnya Nabi Adam inilah yang menjadi khalifah atau pemimpin pengatur bumi seisinya. Alasan yang selanjutnya adalah dengan banyaknya anak Adam yang lahir dari perkawinannya Nabi Adam dan Siti Hawa, diharapkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang taat yang mana tersebar di segala penjuru bumi gitu. Karena bumi itu awalnya kan kosong, yang ada tuh jin, yang ada tuh setan.
sudah penuh dengan maksiat, Allah pengen menggantinya dengan orang-orang yang menghidupkan bumi ini dengan ketaatan. Walaupun pada akhirnya sebagian anak Adam ada yang ahli maksiat juga ada. Mungkin itu ketutan setan matanya. Terus alasan yang ketiga, Allah ingin menampilkan ibadah terbaik seorang hamba kepada Allah yaitu sholat. Kalau sholat ini dilakukan di swarga, mboten pantes. Gak nyaman. Ngapain di surga itu ada sholat? Surga itu tempat kenikmatan. Ngapain masih ada sholat? Sementara sholat itu adalah kewajiban. Taruhlah kewajiban di tempat yang bukan kenikmatan. Anda mau menikmati kenikmatannya sholat, ya misalnya pahalanya sholat, bukan di dunia, nanti di akhirat. Tapi lakukan dulu di dunia, gitu. Makanya ini salah satu tujuan kenapa Nabi Adam diusir dari surga adalah yang segi antaranya agar anak keturunannya banyak, yang kedua agar bumi ini banyak orang yang taat, yang ketiga agar bisa mewajibkan kewajiban sholat di luar surga, karena surga itu tempat kenikmatan. Dan dikatakan wa ma uqimatis samawati wal ardu illa laha, dan hakikatnya sholat inilah yang menjadikan Allah menciptakan bumi langit seisinya, gitu loh. Makanya Allah taruh sholat itu kewajibannya di bumi, bukan di surga. Nah, swarga wonten wong sholat ora mbok menawi wonten, tapi kan sholatnya bukan sholat yang wajib lagi, karena dia sholat karena merasakan nikmat itu aja kan. Wong nikmat ngapain masih memiliki kewajiban? Tidak ada. Maka dari itu ketika pengusiran Nabi Adam itu jangan dielek-elek. Ojo mbok salah-salahke Nabi Adam diusir dari surga. Itu lebih baik daripada Nabi Adam di surga, ya, kelamaan di surga, tetap di surga. Ya, di satu sisi kita mendapatkan tidak enaknya di dunia, tapi di sisi lain dengan amal sedikit kita, kalau memang Allah terima, yo balik ning swarga. Maka sebenarnya kita ini orang-orang yang ahli swarga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau kembali ke surga, kayak gitu loh. Nah, ini beberapa hikmah tentang kenapa Nabi Adam diusir dari surga. Limadza krana apa tal'anu ngelaknati al hayawanatu apa pira-pira hewan bani Adam ing anak Adam. An Abi Qatadah saking Abu Qatadah annahu sak temene Abu Qatadah kana iku ana yuhaditsu iku maca hadis sapa Abu Qatadah. Rupane hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra iku liwatan alaihi ing atase Kanjeng Nabi bi janazatin kelawan siji jenazah. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi mustarihun ai hadzal mayyit utawi ikilah mayit, mustarihun iku wong kang istirahat, au mustarahun utawi wong kang den istirahatake minhu saking mayit. Faqalu mongko padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, do Kanjeng Nabi, ma utawi apa al mustarihu iku mayit kang istirahat, wal mustarahu minhu lan mayit kang den istirahatake. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, al abdu ai al mustarihu, al abdu iku kawula, al mukminu kang mukmin yastarihu kang istirahat sapa abad min nasbid dunya saking larane donya, wa adahalan tegese larane donya ila rahmatillahi marang rahmati Gusti Allah, wal abdul fajirulan kawula kang lacut yastarihu istirahat minhu saking abdul fajir al ibadu sapa pira-pira kawula wal biladu lan pira-pira negara wasyajaru lan wit-witan wadawabu lan gegremetan. Pun suatu saat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada jenazah lewat di depan beliau. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan, mustarihun au mustarahun minhu. Mayit ini mungkin saja enak atau mayit ini makhluk lain yang enak. Paham enggak? Orang ini mati bisa jadi matinya enak buat dia, atau orang ini mati bisa jadi kenikmatan bagi selain dia. Paham enggak? Maka ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mayit ini bisa menjadi nikmat ketika matinya, atau bahkan orang lain merasa nikmat karena matinya, kan gitu kan? Maka dijawab sama Rasulullah, kalau seorang hamba yang baik,
yang mukmin, maka matinya itu sejatinya itu dia sedang istirahat, sudah selesai, sedang menikmati, karena selama hidupnya merasakan kerasnya dunia dan merasakan buruknya dunia. Maka orang mukmin ketika mati itu seneng, karena dia istirahat daripada ketungkul donya, istirahat daripada keburukan dunia. Maka kita lihat orang-orang mukmin, wali-wali itu kalau meninggal itu senangnya luar biasa. Ada beberapa aulia yang konangan kewaliannya saja minta sama Allah, ya Allah matikan saja, saya sudah nggak kuat di dunia ini, mati. Imam Nawawi masih muda, umur 40 tahun, dengan segala karya monumentalnya, yang meninggal dalam umur 40 tahun muda, mati 6 kabeh. Wali-wali ini rata-rata kata sing mati nom karena gak tahan dengan kehidupan duniawi. Saya masih ingat guru saya Al Habib Abdul Qadir Al Hinduan ketika itu di takziahnya di talqin sama siapa? Yirozikin ya. Yirozikin, kata beliau, seingat saya, Habib ini meninggal tuh enak. Habib ini meninggal tuh bukan sedih meninggalkan kita, enggak. Beliau tuh seneng karena mati itu ninggalin donya itu ruwet urusannya. Makanya matinya orang mukmin yang soleh itu nikmat. Berbeda kasusnya kalau yang meninggal adalah yang mati, bukan meninggal ya, yang mati yang mau diari ke wong nakal elek, ngoten. Al abdul fajir, hamba yang onar, yang bikin kejahatan, maka ketika matinya yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab, yang merasa nyaman dengan kematiannya dia, yang senang dengan kematiannya orang buruk tersebut, itu semua hamba-hamba Allah. Negara menjadi aman karena nggak ada dia. Kemudian bahkan pepohonan dan hewan-hewan juga merasa nyaman ketika nggak ada orang ini. Kalau yang merasa nyaman itu tonggo-tonggone, yang merasa nyaman itu kelurahan, itu rodo-rodo gitu. Iki sampai wit-witan, sampai hewan-hewan merasa nyaman karena orang jelek ini mati. Kok bisa kan gitu? Qala tibi istirahul biladi wal asyar wallahu a'lamu bissawab.